Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fakiah Putri dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam kode etik bimbingan dan konseling. Sebelum kita membahas apa saja pelanggaran-pelanggaran pada kode etik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kode etik. Kode etik adalah sistem norma atau aturan yang tertulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Jadi, sebagai guru bimbingan konseling, kita harus mempunyai kode etik dan menjalankan kode etik pada profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada bentuk-bentuk pelanggaran kode etik. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada bentuk pelanggaran terhadap konseli. Bentuk pelanggaran terhadap konseli itu misalnya menyebar atau membuka rahasia konseli kepada orang lain yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Jadi sebagai guru BK atau konselor tidak boleh atau tidak semestinya untuk membuka rahasia yang konselor tahu tentang konseli tersebut. Yang kedua yaitu melakukan perbuatan amoral seperti pelecehan seksual, mengkonsumsi barang haram seperti minuman keras, nafza. Perbuatan amoral sangat tidak diperbolehkan dan dilarang karena itu termasuk kepada pelanggaran kode etik. Yang ketiga itu ada melakukan tindak kekerasan fisik dan psikologis. Seorang konselor yang seharusnya menjadi media atau memberikan bantuan kepada konseli sebaiknya tidak boleh yang kedua itu ada bentuk pelanggaran terhadap organisasi profesi. Misalnya yaitu tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Sebagai konselor, kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Jika kita sebagai konselor tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada, itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap organisasi profesi tersebut. Yang kedua itu mencemarkan nama baik profesi. Bagaimana sih mencemarkan nama baik profesi itu? Ya seperti menggunakan nama organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang ketiga itu bentuk pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, yaitu yang pertama adalah melakukan tindakan yang menimbulkan konflik, penghinaan, menolak untuk bekerja sama, dan sikap arogan. Seorang konselor sebaiknya tidak menerapkan atau mempunyai rasa untuk menghina, arogan, dan menolak untuk diajak kerjasama. Kita sebagai konselor harus bisa saling menghargai, saling menghormati. Yang kedua itu adalah melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli atau sebaliknya. Tidak melakukan referral meskipun kasus klien di luar kewenangannya. Tidak adanya sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan adanya pelanggaran sehingga kontrol dan pengawasan dari masyarakat tidak berjalan. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Yang ketiga, belum terbentuknya kultur dan kesadaran etis dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.
Yang keempat, pengaruh hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara pihak berwenang dengan pelanggar kode etik. Yang kelima, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir atau takut melakukan pelanggaran. Secara umum, sanksi pelanggar kode etik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sanksi organisasi ini diatur dalam beberapa tingkatan, mulai tingkatan ringan, sedang, sampai berat. Dengan itu, pemberian bentuk sanksi organisasi akan bergantung pada tingkat pelanggarannya, sesuai dengan hakikat pemberian sanksi, yaitu untuk memberikan efek jera. Agar tidak mengulang tindakan pelanggaran kode etik, maka pemberian sanksi harus didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan. Kasus pelanggaran kode etik akan dapat dinilai dan dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik dalam profesi konselor, yang sering disingkat oleh DPKE. DPKE lah yang akan menilai dan menindaklanjuti jika ada pelanggaran kode etik. DPKE yang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia 2018 bab 10 pasal 26 merupakan tempat yang diberi tanggung jawab untuk menindak pelanggar kode etik profesi konselor pada tingkat nasional dan provinsi. Apkin 2018, pemberian sanksi kepada guru bimbingan konseling atau konselor yang dianggap telah melanggar kode etik dilakukan beberapa tahapan, yakni ada tahapan penerimaan pengaduan atau informasi. Yang kedua, konselor atau guru BK yang bersangkutan akan dipanggil oleh DPKE untuk memverifikasi. Yang ketiga, jika terjadi pelanggaran tersebut tergolong ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh DPKE daerah setempat yang kemudian dikukuhkan atau diresmikan oleh PB Apkin. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.